Santai saja, tidak usah makin terlalu bagaimana. Betul? Sederhana saja. Nabila yang para sahabat orang Bugis, ana ala ku sifatnya peje, ambil ku sifatnya itu garam. Kenapa itu garam? Mana itu garam masempu nama roa 10 sepu dele di pasai bau sigo puni. Tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi ada kolega kepejenan tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempu murah meriah, tapi dek na jadi dari kolega garamnya. Anakku, ambil ku sifatnya garam sederhana, sederhana mapau, sederhana mak bicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan, tapi nari kode gaga ki disapaki. Ibu, persoalan mega CD itu relatif. Ya sengnya relatif berubah-berubah. Dena tentu. Namo CD yang penting membarakai. Matandre jabatannya digaga jabatan tidak ada sama dan tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Semua sama di hadapan Allah. Jadi tuh kiri lebot na yelino digaga ya katai sangadinna barakana jama-jamange. Betul? Nasaba bukan menandakan bahwa tingginya jabatan bupati, gubernur, na melambangkan itu bahwa itu senang, belum tentu. Biasa engkau tahu matandre jabatanna tapi sengi masuk sana magai barakana digaga. Biasa engkau tahu hidupnya biasa-biasa saja, hidupnya santai-santai saja, tapi makke guna daripadanna rupa tahu, makke guna daripadanna umma seleng, makke guna untuk agamae, maka insyaallah ia naruna reki pung Allah Ta'ala. Waramparang cek maega capu, tapi pekoge carana supaya dipakai gunai lauri anu dicengi. Nasaba elo kilo tega ini rupa tahu ya iye, pasti ujung-ujungnya pasti menghadapi yang namanya kematian. Degaga na pasangadi pung Allah Ta'ala, amatingenge elo na pung Allah Ta'ala, tania elo na idi rupa tahu. Betul? Bu, seandainya ditanaiki maka daupat telo mate. Jawabata pasti de pakilo mati nasaba elota. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban iya atau tidak, mati bukan persoalan pejabat atau bukan pejabat, mati bukan persoalan kaya atau miskin, tapi mati adalah merupakan rahasia Allah. Elokki atau teaki, matanda jabatan de gaga jabatan, kasiasi atau sugi. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi mesti disadari di rupa tawe maka delo mana ki mate, tau matandre jabatanna mate, de gaga jabatanna mate, tau sogi mate, tau kasiasi mate. Ustaz munripi. Ini kalau menceramah. Maka karena semua merasakan yang namanya kematian, apa yang menentukan Ustaz? Menentukan dua jalannya. Pertama, apakah dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah atau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang mana meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan, natacapuri nasabadeceng, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan sujud, semua itu tergolong sampai meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa tandanya Ustaz yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Ketika di akhir kehidupannya dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba semuanya, la illallah, la ilaha illallah. Sekali lagi semuanya, la
ilaha illallah, la barang siapa dia meninggalnya dengan la ilaha illallah, maka dia gaga onronna sangadinna surga pamasena pung Allah Ta'ala. Makanya tunari kupuraki mas sempajang, jangan langsung berdiri, tiak langsung nggak menteng. Bahasa gue bro, bahasa Bulukumba. Ada orang Bulukumba di sini. Makanya tuh menurut Andre Guru tak nareko puraki mas sempajang aja dan langsung tetong yolo, berdoa dulu sama Allah, minta dulu sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, saya punya keinginan ya Allah, mudah-mudahan saya mati dalam keadaan husnul khatimah, atau dalam keadaan sujud terakhir. Makanya tuh nariku sujud pacapurangi dena marigagai lampi-lampeki koro sujud ta, tidak apa-apa kasih lama-lama di situ sujud ta, supaya minta kisah sama Allah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sambil kibaca doana. Ada doanya di situ. Apa doanya Ustadz? Ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu doanya. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Coba semuanya acuiki. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi semuanya bapak-bapak ibu-ibu. Allahumma yassir wa la tu'assir. Agapi Rabbi tammim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Nami manassa. Artinya ya Allah, berikan aku kemudahan ya Allah, jangan engkau berikan aku kesusahan ya Allah. Rabbi ya Allah, matikan aku ya Allah, mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, atau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena tidak ada tempat baginya kalau dia sudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah itulah keteladanan baginya. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam, mapaccingi pung Allah Ta'ala pallalengengi atanna desenge Muhammad lailan de nagenna siunni. Jadi peringatan Isra dan Mi'raj adalah merupakan peringatan yang sangat luar biasa. Makanya ayat ini dimulai dengan kata-kata subhanallah atau subhanalladzi asra, maha suci Allah, mapaccingi pung Allah Ta'ala. Menurut para mufassirin mengatakan, apabila ada ayat, ayat atau surah dimulai dengan kata-kata subhana, maka ayat ini akan membicarakan tentang keesaan Allah. Ternyata cocok. Subhanalladzi, ternyata memang ayat ini menceritakan tentang sejarahnya Nabi Muhammad ketika diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah
ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Sandaina elok na Nabi Idris, na mungkin seandainya Nabi Muhammad na dek na oleh mungkin kejadian, tapi elok na pun Allah Ta'ala bisa kejadian. Karena perjalanan Isra Miraj adalah perjalanan elok na pun Allah Ta'ala, tania elok na nabitta. Si ratu elok tay di rupa tawe, si sebu elok tay di rupa tawe, tapi nari kupung Allah Ta'ala dek no pueloi, dek nulle kejadian. Si sebu di tiatai di rupa tawe, tapi nari kupung Allah Ta'ala maka dangka kejadian itu. Kalau Allah berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka diperjalankanlah Rasul subhana yatona tuidi diale asunakeng, yatona tuidi diale abiasang, yatona tuidi mencaji biasa, narekomita ki kejadian yang sungguh luar biasa. Secara akal dek nulis kejadian, tapi ternyata itu terjadi, maka sebaiknya dipemulai nakasaba kata-kata subhanallah. Contohna mita kita tahu degaga jarinna tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga jena tomopi bacangi subhanallah. Mita kita tahu degaga jarinna degaga jena detogaga ulunna tomopi lariki. Pak setangnya tuh ngajar subhanallah. Onro ko doko ko. Baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh dengan zikir, dimulai dengan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Coba semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala Allahu akbar wala haula wala Masya Allah, ibu-ibu cantik mana tak iroi mondri sebab apalagi kita kerudung nah mangka mana ni warnai, ada hijau, ada pink, ada hitam, mudah-mudahan lunas. Baik, diperjalankan Rasul dipalalang Nabi ta, maga dipalalangi Nabi ta karena keluarga yang sangat dicintai oleh Rasulullah meninggal hampir bersamaan. Yang pertama bainena Nabitta, de Nabitta matena bainena Nabitta, meninggal lagi pamannya Rasulullah yang bernama Abu Thalib. Apa hikmah di balik ini? De gaga rupa tahu, de gaga masalahna. Semua pasti punya masalah. Betul? Tahu sogi engka masalahna, kasiasi lebih-lebih mata andre jabatanna, engka masalahna Pak Bupati, engka masalahna RT, lebih-lebih kepala lingkungan, semua punya masalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya masalah. Istrinya meninggal, dena maita matena bainena nabitta, meninggal lagi pamannya Rasulullah. Maka Rasul dalam keadaan bersedih, gundah gulana. Artinya degaga rupa atau degaga masalahna, Nabitta sendiri dalam keadaan gundah gulana, Nabitta sendiri dalam keadaan punya masalah. Tapi apa hikmah yang bisa kita petik? Nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya masalah, tidak menyalahkan orang lain. Halo Bu, Pak,
nareko engka masalah tak jangan salahkan orang lain. Engka tahu tu mapokoro. Oh, gara-gara yanu ya. Manakah gara-gara yanu? Iya. Oh, gara-gara yanu ini, gara-gara Pak Jokowi. Masuk nurai. Apa bu? Tidak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Jok kabawan nama sunti. Jok kabawan imam vaksin. Jangan gara-gara Jokowi. Mari koreksi diri kita. Maksud saya, kalau kita dalam keadaan sakit, diberikan ujian oleh Allah, diberikan ki garing, diberikan ki sakit, dirangi lasa, jangan menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita. Betul? Apa engkau tu tahu tidak momentum kita lihat bahagia, selalu kita mau lihat susah. Idi meli kipas angin alena taputara, idi meli motoro alena poso. Deto kagak kue awai gamak kedah. Makanya Rasul dihibur, ya bu, perhatikan ceramahnya Ustadz, ya. Deto tuh mondro ke baju deh, habis ini langsung pulang ke Bulukumba. Ya, baik. Diperjalankan Rasul di pelalan nih, karena Nabi Muhammad dalam keadaan bersedih, maka Allah mendapatkan perintah kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Dia dalam keadaan gunda gulana, dia dalam keadaan masalah. Maka dipanggillah Rasul melalui dengan malaikat Jibril. Maka dipelalan nih Nabi dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama. Pada langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit pertama naik langit kedua, si runtuh Nabi Isa dan Yahya alaihi salam. Langit kedua dan langit ketiga ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat naik langit kelima ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit kelima naik langit keenam ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Musa. Langit keenam naik langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha engka naita nabitta. Sebenarnya banyak, tapi singkat-singkat. Di Sidratil Muntaha engka naita nabitta. Seorang manusia wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan yang terbuat dari emas dan permata. Kemudian didampingi oleh dua malaikat yang terbuat dari cahaya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Siapa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah umatmu Muhammad, orang-orang yang senantiasa menjaga air uduknya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Subhanallah. Ini mana nanya? Amin. Amin. Masuk ke masjid itu Bapak Ibu langkah yang paling berat. Butuh pengorbanan. Betul? Apa engkau meto tahu? Lagu tu. Betul? Ibu. Pak, semua yang berhubungan masjid dapat pahala. Melangkahkan kaki kita ke masjid dapat pahala. Dipalalangi Nabi dilihat oleh Nabi wajahnya bersinar bagaikan rembulan. Kemudian diberikan kursi kerajaan. Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Ni garo wahai malaikat Jibril. Berkata malaikat Jibril, "Itulah yang menjaga air uduknya, kemudian memperbanyak langkahnya ke masjid." Ini mana nanya Pak? Usahakan ngeridik laki mah berjamaah di masjid. Betul. Ustaz sibuk kah mega urusu? Dia akan aku mega diurusu. Kalau tidak bisa datang di waktu subuh, datang di waktu duhur.
Tidak bisa datang di waktu duhur, datang di waktu asar. Tidak bisa datang di waktu asar, datang di waktu maghrib. Tidak bisa datang di waktu maghrib, datang di waktu isya. Tidak bisa datang di waktu isya, pura ni subuh dan re. Nak makuli-kuli. Jadi masjid ini akan berlipat ganda nanti, 1000 kali lipat ganda. Luana mati. Berkata Masjid At-Tajuddin, ya Allah, saya Masjid At-Tajuddin terus, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum yang pernah urus saya ya Allah. Pura karena urus upuang. Oh, siapa yang masuk pengurus masjid? Ketua, sekretaris, bendahara, seksi, termasuk seksi konsumsi. Ada Pak Ketua? Ketua masjid. Oh ini, amang Pak Ketua, amang. Aman ini. Sekretaris ada? Ente sekretaris nah. Dia ngapuang. Oh ya ada. Jangan beda-beda Pak sekretaris koki Apa ini tamas surga tuh? Itu Pak jadi pengurus masjid tidak semudah kita bayangkan. Butuh proses, banyak ujiannya. Apa engkau metu tu tahu ya metu sumbangan nama cerita bawang kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Engkau metu apa pekoro? Macam metu mi diserima cerita. Kenapa begitu? Mangina pekoro imangnya iko pale imang sota. Betul tidak? Mangina pekoro masiji iko pale macam masiji. Ada orang Pak begitu. Tidak tahu Pak. Pengelola masjid Pak. Itu butuh pengorbanan. Itu mengelola masjid Pak tidak semudah kita bayangkan. Banyak ujiannya, banyak celaannya. Kenapa kita Ustadz? Karena itu yang kulami. Ia juga termasuk ketua panitia masjid. Liwai kama cerita saliwung. Nah. Engkau meto Pak Timu dek meto le tatutu. Ilo meto mi cerita meto mi zamanna. Anu. Ada meto begitu. Tapi tidak ada di sini toh. Awe, iga makada. Makanya berkata ini masjid, ya Allah, saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah ngurus saya ya Allah masuk ke masjid ini. Kemudian kubawa di hadapanmu untuk masuk ke dalam surga. Berkata Allah, oke, siap, silakan masukkan. Terus yang kedua ya Allah, kenapa? Saya tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah sumbang saya ya Allah. Berapa uangnya masuk? 100 juta. Tidak ya Allah. Berapa pale 50 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale 1 juta? Tidak ya Allah. Berapa pale 50 ribu ya Allah. Tapi itu yang ilas ya Allah. Nampak taman di masjid kemudian panitia nangeliangi tele, nangeliangi celengang, nangeliangi saya tidak akan masuk surgamu ya Allah sebelum orang yang pernah sumbang saya. Biar 50 ribu atau 500 rupiah. Tapi itu yang jelas akan masukkan ke dalam surga ya Allah orang yang pernah sumbang saya. Alhamdulillah. Diusahakan ngiru ini engka duit tamat-tamat di masjid seke. Engka meto tahu Pak kikir gelang pagujam batang. Desi senelo cipe. Ustaz, apakah langsung harus 1 juta? Tidak. Ustaz, apakah langsung 500 ribu? Tidak. Ustaz, kemampuanku 2000. Itu mau dulu 2000. 2000. Dan minta mendre itu mencaji 5 sebu. Tidak lama naik menjadi 10 ribu. 10 ribu. Tidak lama menjadi 100 ribu. 100 ribu. Tidak lama menjadi 1 juta. Kenapa? Namanya sedekah bukan banyaknya, tapi kebiasaannya. Karena ada mentong orang biar 2000, terasa berat. Kenapa? Kikir gelang pahujam batang. Desi nelo cipe. Betul tidak? Alhamdulillah. Subhanallah. Bagus perasaan. Bagusnya Pak tenang kebahagiaan. Wadika minta barakah bisa. Puang. Pak barakah apa sedekahku puang. Makanya mereka saya aku sedekahmu 50 sebu. Tidak. 5.000 ya Allah. Tapi itu yang jelas. Berkata kau minta barakah. Puang.
Pak barakana pesedekahku esoi. Jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Puang, Pak barakana pesedekahku esoi. Saya garing, malasa ke puang, sakit ke ya Allah. Barakana, mudah-mudahan engkau angkat sepunya penyakit. Masya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka keberkahan sedekah, subhanallah. Kata Nabi, seandainya orang yang meninggal, seandainya dalam kubur, dia minta kepada Allah di dunia, satu dia ingin kembali kepada Allah, satu di permintaannya kata Nabi, dia ingin kembali untuk bersedekah. Magai ketika sempit kuburan, barakana pesedekah akan memperluas kuburan itu. Ketika panas kuburan, barakana pesedekah akan menjadi air dan meninggikan akhir kuburan. Barakana pesedekah menghadapi pertanyaan mungkar wa nakir dalam keadaan susah, dipermudah dengan ahli sedekah. Maka di tomaturlo tapat de pagaga tau sugi nama labu mencaji kasiasi, tapi gana pat tau sugi maseke nagili mencaji tau kasiasi. De pagaga sejarah di noe mereka pesedekana mencaji bangkrut, tapi banyaknya orang yang rusak kaya seke kembali bangkrut. Hadirin sidang jamaah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan kita penuh dengan kebahagiaan. Allah berikan kita ketenangan, tidak ada yang abadi, semua sama di hadapan Allah. Apa yang akan kekal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu, liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Allah kasih jabatan ujian, Allah kasih kekayaan ujian, Allah kasih kepintaran ujian. Dek gaga na pasangadi pung Allah Ta'ala. Dia ginari ko na langit pung Allah Ta'ala lebireng, santai saja, ndak usah makit terlalu bagaimana. Betul? Sederhana saja. Nabila yang para sahabat orang Bugis, ala ko sifatnya peje, ambil ko sifatnya itu garam. Kenapa itu garam? Mana itu garam masempo na maroa 10 sebudel di pasai bau sigoponi. Tapi coba lihat itu garam biar bagaimanapun enaknya masakannya sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya masakannya kondro dan coto, tapi nada kodegaga pejena tidak terasa itu masakan. Artinya itu garam sederhana, itu garam masempo murah meriah, tapi najaji nari kodegaga garamnya. Anakku, ambil ko sifatnya garam sederhana, sederhana mapau, sederhana bicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan, tapi nari kodegaga disapaki. Makanya hadirin, mari kita luruskan niat, tegakkan Allah di atas segalanya. Degaga uleta, degaga elok tapuang, sangadinna ilo uleta. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kekuatan di atas daripada kekuatan Allah. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa yang akan berbicara? Iman. Apa yang akan berbicara? Al-qalbu. Apa yang akan berbicara? La ilaha illallah. Ini akan membela. Akan tiba masa, akan tiba sendiri. Akan tiba masa, akan tiba waktu. Kita akan sendiri nanti dalam kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu. Calaleta matul kubur. Akan tiba masa, akan tiba waktu. Kita akan sendiri di padang mahsyar. Apa yang akan membeda? Amanu la ilaha illallah. Ya Allah, satukan kami dengan la ilaha illallah. Ya Allah, berikan kami keterangan dengan la ilaha illallah. Engkau yang memiliki langit, Engkau memiliki bumi. Kami tidak punya kuasa ya Allah. Engkau yang memahami segalanya. Bayangkan ketika kita nanti dalam kubur, kita akan ditanya nanti dalam kubur oleh malaikat mungkar wa nakir, man rabbuka, man nabiyuka. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab adalah amanu, yang jawab adalah salah. Pada cengis sempajata. Saatnya kita kembali. 2021 sudah kita tinggalkan, 2022 sudah ada di depan mata. Mari terus berbenah. Digagar atau di atas salanna, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah kembali untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.